Siapa? Saya sudah, insya Allah saya siap memaparkan apa yang telah saya lalui, Pak, baik penelitian, observasi bersama pembimbing. Baik, kalau begitu silakan saudara memaparkan tentang penjelasan metodologi. Semua yang ada di media. Silakan. Secara singkat ya, waktu sekitar 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada para bapak dosen, penguji seminar hasil saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hendi dari program studi pendidikan agama Islam dengan judul tesis nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam penerapan adat Melayu Tamiang di Aceh Tamiang. Latar belakang masalah yang saya angkat itu di latar belakang ini dengan kekhawatiran saya sebagai masyarakat Tamiang juga akan hilangnya budaya Melayu Tamiang terhadap globalisasi modern sekarang yang mengarah ke barat-baratan, Pak. Dengan adanya media sosial itu mereka dari mulai pakaian, makanan, stylish mereka itu sangat ke barat-baratan. Jadi dengan ada tulisan saya dengan beberapa sumber dari sejarawan baik pun mau budayawan sejarah Tamiang Melayu, adanya tulisan ini biar mengarahkan generasi muda untuk bisa tahu akan situasi, kondisi, ras, budaya dan suku khususnya di Aceh Tamiang. Kemudian di sini ada batasan masalah dari banyaknya penerapan adat Melayu Tamiang. Di sini saya sebagai peneliti mengambil 3 poin penting dalam penerapan adat Melayu Tamiang. Yang pertama ada penerapan pakaian adat Melayu Tamiang, yang kedua ada tradisi pernikahan, dan yang ketiga ada tradisi lepas turun tanah anak atau yang disebut dalam bahasa Tamiangnya lepas taboh gitu, Pak. Di sini ada rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah yang saya dengan dosen pembimbing sudah dirembukan. Yang pertama ada bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam penerapan pakaian adat Melayu di Aceh Tamiang. Yang kedua ada bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam proses pernikahan di adat Melayu. Yang ketiga bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam prosesi turun tanah atau lepas taboh. Dan yang keempat, nilai-nilai pendidikan agama Islam apa yang terkandung di dalam adat Melayu Tamiang. Kemudian kemudian kajian pustaka tentang nilai pendidikan agama Islam, pendidikan dalam kebudayaan, agama dan kebudayaan, persentuhan Islam dan kebudayaan asli Indonesia, sampai di mana hubungan pendidikan agama Islam dengan kebudayaan Melayu.
Kemudian di sini untuk metode penelitiannya, Bapak, di sini saya mau menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif, ya, untuk menelusuri dan meneliti hasil dari hasil wawancara. Di halaman 90 juga tertera hasil wawancara saya dengan beberapa narasumber, baik dari Sarjanawan Budaya Melayu Tamiang dan Kebudayaan Melayu Tamiang. Untuk identifikasi masalah itu di Majelis Adat Aceh Tamiang di kantor Karangbaru Aceh Tamiang. Kemudian saya juga mewawancarai beberapa tokoh adat Melayu Tamiang dengan sejarawan Tamiang. Kemudian ada satu sekolah yang saya wawancara juga, Pak, di SMK, di SMK swasta Maimun Hafsah, karena di sekolah itu menerapkan adat Melayu Tamiang. Kemudian di sini untuk pembahasan bahwasanya di adat Melayu Tamiang ini sendiri tidak ada unsur kesyirikan gitu. Ada pun nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung dalam penerapan yang saya ambil, yang saya teliti, yaitu penilaian efektif dari mana mereka ketakwaan ketika dalam proses tidak ada kesyirikan sedikit pun, dalam pakaian tidak ada membuka aurat, dan dalam tradisi lepas taboh atau turun tanah juga tidak ada sedikit pun penyelewengan dari akidah agama Islam. Sampai situ, Pak, pemaparan singkat saya selaku peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesyirikan dalam adat Melayu. Iya, Pak. Konteksnya akidah atau konteks pendidikan Islam? Ya, Pak. Konteksnya akidah Islam atau pendidikan Islam? Konteksnya pendidikan agama Islam, Pak. Cuman di dalam kandungannya itu akidah. Saja itu bagian daripada pendidikan Islam, bahwa akidah itu penting, kan? Iya, Pak. Tapi kalau digeser lagi, ini bukan bicara masalah akidah, ini bicara masalah bagaimana mengambil dari pendidikan dalam bulan itu. Baik, warming up ini pendahuluan wilayah kami merupakan salah satu bagian dari Aceh Timur. Lagi, Iya, itu diambil dari tahun 2000, Pak. baru kita lagi jadi baik. Dari sini, tahun berapa kau pernah menjadi ini? Tidak ada data. Yang jumlah penduduk tahun 2000 sudah jauh sekali. Tidak dengan statistik ini bisa di googling di. Iya, ada di bab 3, Pak, kalau nggak salah saya. Ada di bab 3 di demografi. Demografi ya? Iya, ke berdirinya sejarah Tamiang. Itu sesuaikan ini. Iya, Pak. Sesuaikan dengan di tahun berapa? Tahun 2. Di bab 3. Pembahasan di keempat pada demografi ya? Iya, Pak. Baik. Kemudian ini penekanan saudara stressing saudara terhadap latar belakang masalahnya, Pak? Latar belakang masalah saya karena kekhawatiran, Pak. Kekhawatiran generasi milenial ini atau generasi muda ini mengikuti arah ke barat-baratan, apalagi di media sosial, Pak. Gitu dia. Cenderung dari mulai stylisnya, pakaian, makanan gitu. Jadi adanya tulisan ini untuk mengarahkan mereka akan cinta budaya. Terus mengkaitkan dengan pendidikan Islam. Dengan adanya mengkaitkan pendidikan agama Islam, karena budaya Melayu Tamiang itu sendiri tidak jauh kaitannya dengan syariat Islam, Pak. Begitu budaya. Jadi ada korelasinya antara pendidikan dengan budaya Melayu Tamiang. Masalahnya apa? Melestarikan budaya Tamiang Dalam penerapan, Pak, pendidikan agama Islam. Baik. Pendidikan apa nih? Kualitatif, Pak. Kualitatif maksudnya apa? Baik, waktu kami serahkan kepada Pak Budi. Yang pertama adalah Pak Muhammad.
ini nilai-nilai pendidikan agama Islam atau nilai-nilai pendidikan Islam? Nilai-nilai pendidikan agama Islam, Pak. Kita mulai dengan masalah. Apa sebenarnya masalah dalam pendidikan ini? Apa masalahnya? Masalah penelitian saya itu didasari dengan kekhawatiran, Pak. Kekhawatiran akan lunturnya budaya Melayu Tamiang dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Karena di era globalisasi ini media sosial itu sangat amat disertai sebagai kebutuhan yang sangat. Jadi adanya itu jadi mereka juga ikut, apalagi trendingnya sekarang itu dunia kebarat-baratan itu kan sudah meluas, Pak. Yang kamu sampaikan tadi bisa jelas. Di tulisan ada yang kamu sampaikan itu? Ada, Pak. Di mana? Di halaman 3. Benar ya? Penerapan adat Melayu Tamiang merupakan bentuk suatu implementasi dari masyarakat adat Tamiang itu sendiri, bertujuan agar nantinya generasi demi generasi tidak akan pernah lupa dengan adat istiadat Melayu Tamiang. Dengan banyaknya pengaruh media sosial mengakibatkan langkahnya pengetahuan tentang pemahaman adat istiadat itu sendiri, khususnya adat Melayu Tamiang, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi pengetahuan tentang pemahaman adat Melayu Tamiang. Disinilah penulis menggambarkan secara luas dan detail tentang penerapan adat Melayu Tamiang agar ya, Pak? Mana masalahnya? Itu tadi masalahnya. Saya lebih jelas menangkap ada masalah mendengarkan apa yang kamu katakan dibandingkan apa yang kamu tuliskan. Paham saya? Paham, Pak. Paragraf yang kamu katakan ada masalah di sini itu kenapa ada masalah? Tapi suatu kamu sampaikan carisan, kenapa ada masalah? Makanya di sini kamu perlu detailkan di sini. Bagaimana rupanya pengaruh media sosial sehingga ini jadi masalah? Jangan-jangan justru dengan media sosial semakin ramai orang mempromosikan ini budaya Tamiang, banyak nggak masalah. Kalau positif, Pak. Makanya kamu harus berdekat. Baik-baik, Pak. Apa yang jadi kekhawatiran? Kurang duduk berarti. Apa? Masa pernah dipraktekkan kenyataan kembaran? Hasil jelaskan, pendidikan, edukasi, dan apa? Saya paham yang maksudnya sebagai masalah, tapi saya tidak menangkap ada masalah di tulisan yang kamu sampaikan bahwa itu ada masalah. Saya paham ya intinya. Ya, Pak. Ini menempatkan bagaimana itu caranya bagaimana diangkat di sini lapangan apa yang terjadi misalnya kondisi remaja, sosial, dan sebagainya. Antara sendiri tidak ada ekspos bagaimana budaya Tamiang di sosial. Ya. Iya, Pak. Baik, saya tadi di awal menanyakan, oke sebelum ke situ, ini kajian terdahulu. Kajian terdahulu itu ada 3. Apa fungsi kajian terdahulu? Menjadi tolak ukur, Pak. Sebagai referensi juga menjadi tolak ukur dan menjadi Tolak ukur apa? tolak ukur untuk kita meneliti. Bagaimana maksudnya tolak ukur bagaimana? Karena dia linear, Pak, kan sesuai dengan apa yang Untuk apa kita tahu itu? untuk mengetahui adanya sama penelitian kita dengan kajian terdahulu. Terus tahu apa lagi? Sebagai tambahan referensi. Beda penelitian kita dengan penelitian mereka. Jadi fungsi kajian terdahulu itu supaya kita bisa meletakkan posisi penelitian kita sehingga penelitian kita
kita terdahulu harus ada yang ada masalah yang diangkat, kan? Kemudian metodenya apa? Ini mereka sudah berpikir tentang semua tulis. Apa masalahnya, apa metodenya, apa hasil penelitiannya, dan yang paling penting beda dan kita itu apa. Nah, terus ada kan dulu ya, kita makan Poin-poin. penelitiannya bagaimana ya, kemudian apa bedanya dengan penelitian yang akan kamu Iya, baik. oke ya, Paham. saya pahami ya, Paham. pahami dan dikerjakan ya. Baik. Baik, saya mau lihat RN masalah. Apa ini ada banyak ya? Ada 4. Kalau bapaknya ngomong seperti ini, saya terserah bilang kan. Tapi hasilnya nggak banyak. Apa beda RM 1, 2, 3 ini dengan RM 4? Bedanya kalau misalnya 1, 2, 3 itu secara terperinci, kalau misalnya 4 itu apa namanya Pak, kesimpulannya, maksudnya dari ketiganya itu. Apa enggak satu saja misalnya kalau begitu, gabung saja yang keempat. Oh berarti bisa juga sih. Nah ini diskusi, makanya saya bilang dia tanya. Nah ini diskusi. Saya tanya apa bedanya 1, 2, 3 dengan 4? Karena saya tidak menemukan beda. Lebih ke perinci aja sih Pak yang keempat, karena yang Ya. 1, 2, 3 itu Kenapa tidak digabung saja? Ada definisi di situ. Ada di situ, ada baju adanya, ada pernikahan macam lainnya, ada lepas tentaranya. khawatirnya apa Pak? Tidak padu aja Pak. Terserah kamu lah ya. Cuma saya merasa itu khawatir kalau begitu. Terserah kamu lah. Baik. Jadi kita ini pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam ini apa? Pendidikan agama Islam ya. Iya. Sama tidak yang dimasukkan pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam? Beda Pak. Beda. Apa bedanya? Kalau misalnya yang saya tahu Pak, kalau misalnya nilai-nilai pendidikan agama Islam dia itu lebih mencorong ke akidahnya, nilai-nilai pendidikan, kandungan nilai-nilai agama Islamnya. Makanya saya tanya kalau masukkan dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam itu yang mana? Apa Pak? Mana dia? Apa bedanya? Bedanya itu kalau nilai-nilai pendidikan agama Islam lebih jelas gitu Pak. Lebih cara ngomongnya. Mana lebih jelas? Apa bedanya? Saya begini, ini pulpen, ini kacamata, jelas bedanya. Ya, warna dan berbeda. Sekarang mau tanya, kayak saya jawab tadi, ini pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Apa bedanya? Bedanya ada tercantum agama, dan agama itu termasuk betul menjawab. Nah, ini sedang ujian. iya Pak, karena agama itu Berdasarkan referensi yang kami tuliskan di sini, apa bedanya? karena nilai-nilai pendidikan agama Islam yang saya dapatkan dari sini, yang awal mula dari seminar proposal itu kan Pak, dengan ketidakadanya nilai-nilai pendidikan Islam itu, saya perlu beda saja. Apa beda yang kamu masukkan dengan ada nilai-nilai pendidikan Islam, ada pendidikan agama Islam, sehingga dengan beda itu kita bisa menyelesaikan nilai mana masyarakat. Atau sama? Atau sama. Saya membeli baju warna kuning. Saya membeli baju kuning. Agama Islam, agama kalau nilai-nilai pendidikan Islam saja Pak, dia memiliki 3 poin Pak. Memiliki 3 poin, ya ada afektif, kognitif, sama psikomotorik Pak. Tapi kalau misalnya nilai-nilai pendidikan agama Islam, dia termasuk lebih menjabar dia Pak, termasuk ada akidah, syariah, gitu. Hukum di situnya dengan korelasinya dengan pendidikan. Oke, boleh. Tapi itu. Iya Pak.
Kalau itu berarti ketika kita cerita agama, tapi ini nggak sama, beda ya. Pendidikan Islam ada lebih pada universal gitu ya, umum. Kalau ini berarti akidah gitu ya. Iya Pak. Akhlak, SKI, Quran hadis. Iya. Berarti nilai-nilai akidah, SKI, Quran hadis dalam. Berarti kalau gitu kalau kita pahami nilai-nilai pendidikan akidah, Bener, Pak. SKI, Quran Quran hadis dalam penerapan adat penerapan Tamiang. Pertanyaan berikutnya, Baik, Pak. apakah hasil penelitian kamu sudah mengatakan seperti itu? Karena di penelitian saya itu ada batas pembatasan penelitian Pak. Saya tidak bisa Menurut hasil belum halaman 124. Pak. Apa hasilnya? Bentar, Pak. Ya, nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam penerapan adat Melayu Tamiang di Aceh Tamiang. Di sini termasuk ada nilai pendidikan Islam atau syariah Pak di halaman 128. Ada pendidikan nilai akidah. Ada pendidikan nilai sosial atau muamalah. Kamu bingung nih, kesimpulan yang kamu buat nilai pendidikan Islam. Sekali pendidikan Islam, sekali pendidikan akidah agama Islam, itu. Oh, berarti Ya, saya saya mau luruskan dulu. Setelah kamu mau sama, mau beda, asal ada dasarnya nggak ada masalah. Kata jadi sama, beri baju putih, baju warna kuningnya. Kamu bilang beda, sekali kamu lah. Nanti ada referensinya. dari awal itu emang nilai-nilai pendidikan agama Islam Pak. Ya, Kalau seandainya beda ya? beda Pak. Oke. Kalau seandainya Bapak menemukan nilai-nilai pendidikan Islam, berarti itu kesalahan saya dalam mengetik Pak. Oke, sudah. Nah, beda ya? Iya Pak. Beda. Ya, nah, nanti berarti kalau pendidikan Islam itu ada sekali tidak ada Iya, Pak. ada sejarah. Lebih ya, universal. itu yang masukkannya. Kemudian ada fikih berarti ibadah, ya, gitu kan? Nah, lantas ini sebelum ya, berarti kalau begitu lantas mana referensi yang menguatkannya memasukkan itu tadi? Referensi tentang Nilai pendidikan agama Islam itu seperti ini, ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ya kan? ya Pak. Nah, itu mana referensinya? Ada nggak di sini? Kalau saya menemukan di kajian terdahulu Pak. Mana di sini tesis kami? Kajian terdahulu, ntar Pak ya. Halaman 6. Mana dia? Halaman 6 Pak. Iya walau masih salah tadi Pak. Di halaman 9 Pak, halaman 9 di nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat istiadat masyarakat Rejang. Ini punya orang. Iya maksudnya saya berpatokan maksudnya Nggak bisa. Kalau memang kamu masukkan situ, kamu masukkan ke perangkat teori ya. Kalau kamu pakai itu, kamu masukkan ke perangkat teori. Isinya bukan dulu orang punya. Karena saya melihatnya halaman 16. Mulai dari halaman 15 ke bawah, tepat? Betul Pak. Nah, menurut Habib Taha, untuk lebih memperjelas tentang nilai, maka nilai bedakan antara ini. Satu, ada punya masuk, ya, Iya. dan seterusnya sampai F, ya kan? Ini ya. Batas yang punya kamu katakan nilai agama Islam itu mana? Gitu. Tadi kan Masuk mengatakan itu adalah biologis, keamanan, nilai cinta, dan nilai diri, ya. Kemudian ada proses
kebijakan kita untuk lakukan ini. Yang E dengan F, Pak. Hah? Yang di poin E dengan F, Pak. Nilai ilahiyah. Dari mana? Siap begini, susah ya. Kita kan harus ada kerangkanya. Ini nanti misalnya kamu bilang kamu mau dengan E dan F, atau kamu punya muhajir kan? Iya. Dan mengatakan nilai ilahiyah dan nilai besarnya. Ini kemudian ini kamu tegaskan bahwa penelitian kamu menggunakan kerangka pikir menilai menurut muhajir yang mengklasifikasikan ada nilai-nilai ilahiyah dan ada nilai etika Islamnya. Nah, jadi kamu lihat tradisi Aceh kami yang tadi itu hanya pada dua nilai, yaitu nilai ilahiyah. Mana nilai ilahiyah itu ada ubudiyah dan muamalah. Jadi ubudiyah dan muamalah itu masuk pada nilai ilahiyah dan nilai etika Islamnya itu masuk semua ini. Nah, kalau mau seperti itu, mau baik setelah kamu. Baik. Tapi harus jelas jadi kalau katakan inilah yang kamu masukkan dengan nilai etika dan Islam yang dikategorikan kepada muhajir ada dua ada bagian dan sebagainya. Jadi kalau ini mau pakai maka ubudiyah dan muamalah maka hasil penelitian kamu. Berapa kamu bagi? 3, Pak. 3 pembagian. Tiga apa saja? Nilai sosial atau muamalah, nilai Apa bijakannya? Oke ya. Baik, Pak. Oke. Sekali lagi salah ada yang banyak ini kesempatan saya melihat ini kualitatif apa kuantitatif? kuali, Pak. Ya, saya mengatakan dengan membuat RM seperti itu, namanya ini kamu tuliskan penelitian kualitatif tapi baunya kuantitatif. Kamu tuliskan kualitatif tapi baunya kuantitatif dengan cara kamu RM seperti ini. Karena dalam kualitatif tidak seperti ini dia laporannya. Dapat data langsung diolah, langsung dianalisa. Itu pada jawaban. Tapi kalau dalam kualitatif ya tidak akan bukan seperti itu baru di pembahasan. Dan ini juga terkait dengan kayaknya kalau kita olah ya. Oke, betul seperti demikian. Diperbaiki. Baik, Pak. Pembahasan. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, kiranya masukan kepada saudara tinggi posisinya. Tadi saya dengarkan terakhir pesan terakhir berapa? Ya, Pak. Pesan terakhir tadi itu berbicara itu sampai ya. Iya, tentang akidah, tentang klasifikasi tentang penilaian dengan kerangka penilaian juga. Dengan klasifikasi penilaian dan kerangka penilaian itu pijakannya di mana gitu. Mengikuti kerangka berpikir siapa nanti? Saya mengambil dari Pak Nasir dari apa? Apa saya? Ya, Pak? Apa saya punya? Oh enggak, maksudnya referensi juga dari Bapak gitu. Ya, Muhammad Khalil Toha, Pak, di halaman 15. Yang beliau memaparkan ada beberapa poin, yaitu poin yang E dengan F, yaitu bahwasanya berdasarkan nilai berdasarkan dari sumbernya itu nilai ubudiyah dan ilahiyah. Yang ada kaitannya dengan pembahasan saya. Ada referensinya? Ada, Pak. Punya? Ada. Itu benar. Punya. Itu dari situ punya. Baik, sebelum pada
Datanya diolah Pak. Gimana ngomong? Pertama memakai pedoman wawancara Pak. Oh. Mengambil informasi, bukan data. Mengolah data ini. Di halaman 90. Namanya kamu dapat ini hasil wawancara dengan si A. Ada beberapa hasil wawancara si A ya, si A atau si B atau pada narasumber, ya kan? Iya Pak. Narasumber halaman 94 dan 92 ada suara narasumber. 92 apa? 92 Pak. Di lampiran juga ada Pak. Iya, Pak. 92. Ya Pak. Dapat Pak. 92 dapat. Nah, kemana narasumber? Karena informasi data, informasi apa data? Data Pak. Sama informasi nggak? Data sama informasi Pak. Kalau misalnya informasi mungkin secara langsung gitu Pak. Tapi kalau misalnya data bisa tidak secara langsung. Data ini diolah, hasil wawancara ini diolah. Ya Pak. Hasil wawancara ini diolah. Ada diolah Pak. Gimana olahnya? Dengan mencari referensi lain. Apa? Dengan mencari beberapa referensi untuk untuk mengolah wawancara biar menjadi biar menjadi sempurna. Dalam metodologi penelitian mengolah wawancara, analisa wawancara. Ini kan semua data mentah ya. Semua hasil wawancara masukkan ini kan. Ambil potong ya. Ya. Tidak ada analisa. Ya. Analisa. Analisa itu cuman tambahan aja Pak. Tambahan. Apa ini tambah? Tambahan misalnya di halaman 90 tadi Pak, 92 itu ada beberapa. Kalau saya olahnya ketika saya bertanya kemudian narasumber menjawab, di setelahnya itu analisa saya ambil dari beberapa referensi Pak. Gitu. Kemudian saya taruh di buku. Coba mana? Setiap ada wawancara atau setiap Gangguan. di halaman 92 ini Pak jawaban yang diberikan oleh narasumber. Ya, yang contoh yang kamu tambahkan. Oh di halaman 93, kalau 92 nggak ada Pak. Yang ini. Pertanyaan saya ketika ada data masuk, data kualitas masuk, kan? Bagaimana kamu menganalisanya secara kualitatif? Itu aja ditanya sebelumnya. Ini bagi lagi ya. Iya Pak. Baik, kemudian daftar wawancara. Bagi ini, daftar wawancara. Ada daftar wawancara ya? Ada Pak, ada pedoman dan transkrip. Di halaman 139. Oke. Pertanyaan saya mana wawancara ini? Daftar wawancara ini yang mengarah pada penelitian kamu, yang fokus terhadap penelitian kamu. Sekian banyak item wawancara mana yang mengarah pada penelitian kamu? Ada batasan masalah kamu lah. Iya Pak. Mana? Karena dari rumusan masalah tadi ada 4 kriteria rumusan masalah saya, maka kebanyakan dari pedoman wawancara ini semua rata-rata poin dari rumusan masalah saya Pak. Itu. Iya Pak. Saya bilang enggak. Ya Pak. Saya bilang enggak. Ada hanya dua saja permohonan kamu yang mengarah kepada batasan masalah dan rumusan masalah. Hanya dua saja. Mau 9, mau 10, 19. Itu lainnya itu cuma pembira saja. Maka ada kan nilai yang diberikan kemisalan dalam penerapan perhitungan? Ya, itu boleh, oke. Kemudian ini kan tidak satu. Banyak cuma terjawab ada kan juga ada nilai yang diberikan. Cuma itu. Kan kamu perlu pertanyaan lain kan? Kamu beri doang. Nah, ini yang
nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam persepsi adakah lagi? Jawabannya kalau satu ada, ada. Yes or no? Jawab kan? Oh, benar. Itu jawabannya pasti ada. Adakah nilai pendidikan agama Islam? Oh, memang ada. Ada. Pertanyaan itu perlu berubah lagi supaya kamu bisa mendapatkan informasi juga. Ini kan miskin informasi. Ya. Coba ya, namanya informasi baik. Halaman 55. Kemudian ini menyatakan bahwa adanya nilai-nilai pendidikan kalau pakai adat lain. Informasi sehingga kamu tak bisa menulis informasi pendidikan keterangan ya kan? Ada pakai Melayu. Mana yang menyatakan bahwa pakai Melayu itu memiliki nilai pendidikan? Di wawancara, Pak. Di halaman 56 ya, halaman 56. Dari 55 sampai 56. Ada? Atau kamu sampaikan saja apa nilai pendidikan dari pakaian adat Melayu Anda? Ya. Yang pertama, Pak, di halaman 56 yang Bapak tanyakan tadi sebetulnya sudah dipaparkan di wawancara di halaman 93 gitu, bahwasanya nilai-nilai pendidikan agama Islam di adat Melayu Tamiang itu mereka tidak secara ibadah mereka tidak membuka aurat gitu dia. Pakainya sopan santun, tidak ketat gitu, Pak. Nggak usah pakai pakaian banyak, pakai biasa membuka aurat. Enggak, ini kan pakaian teluk belangannya, Pak. Aurat pakai pakaian biasa juga pakaian aurat. Mana lagi? Kemudian di halaman 56 yang tradisi berbelas pantun dalam proses pelaksanaan pernikahan. Pakai di bawah itu. Dari pendidikannya. Karena perangkat nilai pendidikan luas ya. Kalau kamu bicara tentang pendidikan luas. Makanya saya mengkerucut, Pak, gitu. Ada batas masalahnya gitu, Pak. Jadi kalau kamu cukup nilai pendidikan sama apa? Nilai-nilai pendidikan agama Islam ya dari banyaknya nilai pendidikan agama Islam kayak fikih, Al-Quran hadis. Berarti saya cuma ngambil 3 dari sesuai dengan rumusan masalah tadi itu, Pak. Kayak ibadah sosial dengan Ibadah sosial. hukum, Pak. 128. Ibadah sosial. Itu kan? Iya, Pak. Yang berpijak sama. Jadi kalau kita nggak pijakan terlalu luas, macam mencari apa? Macam kita berenang tengah lautan. Boleh baik kita berpikir semua sekali sama baik. Iya, Pak. Mengaji juga bisa mengaji. Apakah masuk unsur ini? Berkata baik-baik, kan? Itulah saya berpikir Islam. Tapi apakah masuk dalam perang ini kan? Semua sekali. Iya, Pak. Semua sekali. Benar. Harus jelas. Wujud pada masalah itu sosial. Ini ibadah, akidah sama sosial. Ibadah, akidah, sosial. Apa bedanya? Kan wawancara. Observasi ada tidak? Ada, Pak. Ada observasi. Jelas. Wawancara. Sebuah sunnah ya, sunnah. Kalau dalam Islam ada sunnahnya, Iya. tradisinya. Kalau ada wawancara ada Observasi. Apa hubungannya observasi dengan wawancara? Jadi sebelum adanya wawancara kita harus mengobservasi dari mana letaknya, Pak.
sebelumnya itu diidentifikasi masalah dulu Pak, di mana tempat kita berpijak untuk mencari narasumber gitu Pak. Kemudian ketika kita udah mendapatkan dari hasil analisis dan observasi, baru kita mulai implementasi dari wawancara itu. Nggak paham, sama kayak gitu. Filosofi sekali. Yang jelas saja. Jadi ini ada wawancara, ada observasi. Kan? Apa yang kamu hasil wawancara dan hasil observasi? Nah, kamu apa ya hasil wawancara? Jadi kalau misalnya observasi itu masih mencari jejak gitu Pak, masih mencari gitu observasi, di mana identifikasi masalahnya, kemudian siapa narasumbernya. Ketika dua hal ini sudah ditemukan, baru masuk ke dalam ranah wawancara. Ini, kamu mendapat informasi tentang pakai radar, kan? Tentang pakai radar itu bisa digunakan untuk itu dapat hasil wawancara, ya kan? Kemudian kalau observasi ya, itu seperti itu, pakai radar itu bisa digunakan untuk radar. Itu tidak. Bisa juga seperti itu Pak, tapi yang saya lakukan di lapangan, saya observasi dulu Pak, gitu, karena berhubung saya juga di Tamiang, karena untuk melihat baju teluk belanga itu kan sudah familiar Pak ya, di mana-mana gitu kan, termasuk memakai pakaian sholat. Baru saya wawancara, apakah benar pakaian teluk belanga ini sebagai Seperti itu kan? Iya Pak. Satu saja dapat informasi ya. Jadi selain breakdown lagi ini ada 3 lagi ya. Ini apa aja? Ini juga sama alat kirim aja ya. Ini ada batasan masalah tentang apa batasan masalahnya? Jadi batasan masalah, kenapa ada batasan masalah? Karena terlalu luas Pak, nilai-nilai pendidikan agama Islam itu sendiri. Ada adat pernikahan. Iya Pak, benar. Pernikahan, nilai-nilai pernikahan. Karena di dalam nilai-nilai tradisi pernikahan itu tidak ada yang namanya perzinahan gitu Pak. Kan itu termasuk nilai ibadah. Itu jauh, itu nikah itu adalah itu. Ini adat ya, adat pernikahan itu lepas dari tradisional. Adat bagaimana tradisi pernikahan itu, ya? Bagaimana tradisi pernikahan itu? Kan kok berbeda tradisi? Dengan masyarakat Aceh Timur utara. Iya beda. Apa beda? Jadi yang saya tahu dari narasumber budayawan Pak Ayahanda Junet Pak, beliau bilang, jadi sebelum ada namanya tradisi pernikahan, di situ ada namanya tari songsong. Tari songsong itu untuk menyambut pengantin laki-laki datang ke rumah perempuan sebelum adanya pertemuan mereka. Kemudian sebelum itu juga sang laki-laki dari pihak laki-laki itu menyerahkan seserahan sebagai simbolis gitu dia. Baru ketika mereka dipertemukan setelah selesai silat songsong, baru mereka diayumi atau dibawa ke pelaminan gitu. Kemudian memakai tradisi selanjutnya gitu sampai selesai. Sama aja kan Beda kan, di lain mungkin nama tariannya bukan tari songsong Pak gitu. Ini kan silat songsong ada. Mungkin kalau misalnya di Aceh ada tari persembahan gitu. Mungkin kalau di Jawa beda lagi gitu. tadi menyambut orang dari untuk terlaksana orang investasi dalam tarian Ada. Ya. Namanya silat songsong. Silat. Iya. Silat songsong. Ayo sama kayak Banten itu. Banten itu ada namanya silat apa namanya itu juga itu. Atau bukan Banten itu Betawi. Itu. Iya, karena kan sama-sama rumpun Melayu Pak. Rumpun Melayu kan. Bahkan saya Melayu, kalau Betawi itu Melayu itu enggak ada di tradisi Cina. Tahu ya, tahu pada informasi pasti Melayu. Rumpun Melayu kan, Melayu. Orang Jawa mengatakan Melayu. Baik. Kemudian kalau banyak sampah-sampah ini pembahasan
bagaimana Pak ya? Di rumusan masalah jadi di wawancara Pak. Di hasil di bab 4. Bentar, Pak. Di di halaman 126. 126 Pak. Saya tidak lupa saya akan kembali ke dari pandangan saya. Yang lainnya apa ini? Masuk ke saya. Yang lainnya masuk ke Yang lainnya analisis. Yang lainnya ini berpikir sampah ya. Langsung saja ke ada perubahan Pak. Ada istilah bayi dalam perkembangan. Ada istilah bayi dalam masalah perkembangan. Ada beberapa satunya, ada beberapa ya oke, ada segala memiliki beberapa sangat kecuan. Jadi ada yang ada dalam masyarakat itu tidak manusia berhubungan dengan emosional ini tidak perlu berisi. Artinya bahasa adalah bahasa penelitian, bahasa temuan dalam mana? Boleh kamu masuk referensi di tadi. Yang mendorong, yang mengisi terhadap ide yang ada dalam mana? Kalau enggak. Kemudian bagaimana nilai pendidikan dalam Islam? Yang bersama bahasa. Bagaimana nilai pendidikan dalam Islam dalam penerapan pernikahan? Jawabannya mana? Di halaman halaman 1. Ya Pak. Masih kamu dapat ini buat baju besar kancing begini. Ini dia kan? Ini hasil pembahasan. Jangan 136 pembahasan cuma 120 sampai dengan 132. Nah, ini yang pembahasan nama. Ini yang bisnis datang. Ini ya. Tapi ada temuan penelitian Pak hasil wawancara saya sama narasumber. Nah, ini tak mungkin letakkannya kamu. Mana yang saya letakkan di bab 2, mana yang menjadi sumber data kamu. Saya lihat di buku panduan emang di bab 4 Pak datanya. Itu betul bab 4. Jadi isinya, isi mana harus di bab 2. Pembahasan berapa betul? Mana hasilnya? Pembahasan. Ya, masih kalau isi pembahasan bapak itu, Pak, isinya miskin ini. Masih informasi. Ya. Jadi seorang baca pembahasan mengenal langsung ya, mengenal langsung. Iya. Baik. Kenapa ini juga? Ini gimana? Sudah bertawaki. Baik.
Saya lihat pulang. Nah itu. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saudara Hendy. Saya melihat tes ini banyak ini ya di dalam menatanya lagi yang lebih baik agar bisa sistematis. Apa yang baik ini saya kira ini bagus dari informasi awal untuk bisa lebih lanjut. Saya mulai dari awal ya. Ini kan Hendy ya. Hendy ini dulunya nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam penerapan adat Melayu kemudian dia. Berarti sebelum kita ke lapangan ini, kita harus paham dulu apa itu nilai-nilai pendidikan. Walaupun tadi ada khilafiyah, apakah itu nilai pendidikan agama Islam atau tidak Islam? Saya tadi dari sinonimnya aja. Tatkala orang bilang Islam, pasti orang akan mengatakan itu agama, kafir itu kafir, atau pembangunan. Tatkala orang mengatakan warna putih, itu pasti warna. Saya pakai baju warna kuning. Saya pakai baju kuning. Kalau kami orang bahasa itu kata warna itu redundant. Karena kuning itu pasti banyak warna. Kalau usah dibilang warna, pasti bilang warna. Artinya ada makna yang tersirat di dalam kata kuning itu kata warna. Merah, saya suka merah. Maknanya saya suka warna. Saya suka hijau. Saya berwarna suka warna hijau. Jadi kata warna itu boleh untuk tidak dibuat. Saya kira demikian juga dengan agama. Saya Islam, maknanya saya beragama Islam. Kamu beragama Katolik, kamu Kristen, kamu Katolik. Jadi makanya tadi Pak Nasir menanyakan harus pastikan dulu samakah bedakah antara kata pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam. Tatkala yang dikatakan itu beda, mana yang mengatakan itu beda secara literatur. Jadi ada ungkapan para ahli, bukan lagi, tapi ada buku yang menyatakan atau ungkapan orang ahli mengatakan bahwa pendidikan agama Islam itu ini, pendidikan Islam itu ini. Jadi ada garis yang mensahkan antara pendidikan agama Islam dan Islam. Kalau saya melihatnya walaupun ada yang menyamakan, ada yang tidak menyamakan, itu relatif terhadap apa yang kita pakai. Tapi kalau kita mengatakan ini beda, maka kita harus memberikan alasan yang ilmiah terhadap perbedaan tersebut. Menurut ini yang dikatakan pendidikan Islam ini, menurut ini yang dikatakan pendidikan agama Islam ini, jadi jelas. Tapi kalau kita katakan sama, berarti saya kira tidak terlalu banyak pemikiran kita harus cari literatur itu mana cukup argumentasi. Nah, kalau memang harus ada ya boleh saja yang mengatakan yang sama itu si Ali, si Ahmad, si Badung mengatakan pendidikan agama Islam itu sama dengan pendidikan Islam. Sementara si Jalil, si Tokat itu mengatakan beda, mengatakan pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam. Alasannya apa? Jadi ada referensi yang menyatakan beda atau sama, itu akan menjadi baik. Karena itu yang berkaitan pada tadi itu harus dipastikan posisi kamu sehingga nanti kamu bisa melihat posisi mana. Yang kemudian di dalam latar belakang masalah itu tadi kamu ada sampaikan, tapi tadi lebih baik itu dipertegas. Adapun yang menjadi latar belakang masalah kita ini pertama kekhawatiran kamu terhadap minat generasi muda dalam menggunakan budaya-budaya yang dia miliki, katakan berpakaian dan seterusnya. Tapi mereka lebih cenderung menggunakan budaya-budaya luar, di mana mereka mungkin itu ada air di keyboard, semuanya pakai ikut style yang dikatakan bagus menurut cara mereka. Jadi kekuatan kami itu harus dipertajam, apa saja. Mungkin ada informasi yang begitu canggih hari ini, karena informasi itu bisa dapat dari mana saja, sehingga peranan media sosial yang juga bisa mempengaruhi cara pikir mahasiswa atau cara pikir
sama argumennya. Nah itu akan menjadikan penelitiannya judul yang kamu ambil ini menjadi sesuatu yang menarik, karena argumennya dapat diterima secara logika. Nah kemudian ini sudah banyak kali datanya saya lihat, ya. Kamu juga harus setelah kamu pastikan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam itu sekali-kali kamu baca. Tadi kamu katakan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itulah yang kamu langgar di lapangan. Karena ini kualitatif ini. Kamu langgar di lapangan. Ada nggak nilai-nilai itu terkandung? Kalau ada katakan ada. Kalau nggak ada katakan nggak ada. Semakin banyak kamu melakukan wawancara, penggalian informasi kepada informan, maka semakin kaya informasi yang kamu dapat. Kamu tadi informasi si A, si B, si C, si D dengan berbagai macam cara kamu. Yang kamu sampaikan ini dalam wawancara ini hanya garis besar, tapi dia ini akan terjadi deep interview, terjadi interview secara mendalam. Kita tanya nama bapak siapa? Ali. Tapi itu bisa tahu mana? Ali yang mana Pak? Ali yang ini, Ali apa sih bapak informasi A ya, ayat bapak si B ya, terus seterusnya berubah. Itu hanya kita mengatakan dengan sebuah pertanyaan sebagai pertanyaan pembuka pintu. Tapi setelah itu kita akan terjadi pertanyaan yang deep interview. Nah, semakin dalam kita mempertanyakan itu terhadap suatu persoalan, maka semakin banyak informasi yang kita dapat. Dan itu kan kita kumpulkan dalam namanya collecting data dalam teori algoritma. Nah, setelah dikumpulkan itu nanti semua, maka wawancara yang kita sampaikan itu juga harus sesuai dengan apa yang kita teliti. Kalau kita teliti tentang budaya Melayu dalam hal ini spesifiknya adalah turun tangan, kemudian pakaian Melayu, dan satu lagi apa tadi? Pernikahan, Pak. Pernikahan. Maka pertanyaan yang kita giring, kita kumpulkan itu ketiga hal itu. Nah, kita sebagai pendengar ini kita catat saja, oh kata Wahabu begini, kata Wahab begini, kata Wahyum begini, kata ketua ini, kita catat semua. Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan ini selaras dengan alasan teori yang dikatakan bahwa itulah nilai-nilai pendidikan Islam seperti itu. Kita tahu yang namanya mengunjing itu bukan nilai-nilai pendidikan agama Islam, itu kan ada dasarnya, karena Islam melarang itu. Jadi ada dalilnya. Tatkala dan hadis mengatakan bahwa menggunakan pakaian harus menutup aurat, sopan, santun, itu harus ada dalilnya bahwa bagaimana dalilnya itu juga menjadi catatan kaki bagi Henry dalam nulis ini. Sehingga yang dapat katakan Henry katakan itu nilai-nilai itu iya, dan satu ini iya. Misalnya pakaiannya berbolong-bolong, pakaiannya untuk aurat, tetapi bisa dilihat auratnya secara berkaca. Apakah itu termasuk nilai-nilai pendidikan Islam? Apa yang sopan? Nah, sopan dalam pengertian kita adalah bukan sopan berdasarkan budaya, tapi sopan berdasarkan nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi bagaimana budaya kita ini kita sandingkan dengan pendidikan Islam. Kalau seandainya ternyata terjadi benturan, maka yang harus dikorbankan dalam bahasa hijabnya adalah budaya. Kita akan mengatakan bahwa budaya Melayu dalam hal pakaian untuk pakaian adat itu ada sedikit nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Pertama, bajunya itu harus berlubang kecil agar masuk angin. Misalnya kalau yang perempuan ini ada baju lengan itu yang ada suap-suapnya kecil. Artinya kalau kita lihat secara kasar mata nggak nampak orangnya, tapi kalau kita perhatikan nampak rumahnya tuh. Nah itu berarti sudah menutup aurat, tetapi masih ada rumah-rumah yang terbuka sehingga bisa dilihat. Atau sudah menutup aurat sebenarnya biasanya, tetapi masih nampak dari tubuh itu. Apakah itu termasuk nilai-nilai Islam? Nah ini analisa kita. Nah analisa itulah harus memperkaya pertanyaan-pertanyaan itu, mengejar pertanyaan yang disampaikan kepada informan. Nah jadi tadi ini Henry coba lihat bagaimana sebuah informasi itu didapati, kita kumpulkan, kita sortir lagi nanti mana yang pakai seperti Pak Mohaimin tadi sampah ini. Artinya itu betul data yang kita dapati, tapi data itu belum pada tempatnya tentang kali ketiga ini. Ada yang lebih baik lagi, atau lebih krusial
Nah, mungkin itu nanti dalam perusahaan lain lagi yang akan memunculkan, tapi data itu bisa dipakai. Jadi di dalam memverifikasi data, dalam mensortir data, itu nanti ada sebagian data yang dibuang. Karena kalau pertanyaan itu kan kita tidak seperti robot. Kita saat kemarin lagi ngobrol itu lagi apa orang Melayu itu kan yang olah sana segitu, olah lagi ledak memang ledak. Tujuan kita ada data yang kita cari. Padahal kita tanya berapa yang di bawah istrinya berapa? 5 maksudnya itu. Tapi nggak ada kita bertanya istri berapa 5 mana dia? Tetanya bapak berapa? Aku ada 20. Bapak ada berapa? Nah, di situ berapa? Ada kesusul lagi. Itu yang 5 aja Pak. Nah, hari itu pertama 5, hari itu kedua 3. Nah, di situ akan informasi dalam tanpa disadari. Jadi kerjaan itu akan terjadi. Ya, melacak informasi segala macam. Nah, setelah dapat data itu, verifikasi data itu, baru data analisa. Nah, di dalam analisa data ini yang kami lakukan setelah melakukan analisa, tapi masih terpecah. Dia harus dielaborasi. Elaborasi maksudnya, ini katakan ini mesti ada menurut penulis, peneliti bagaimana proses katakan contoh selama 108. Peneliti bagaimana proses tingkat pernikahan dalam adat Melayu kenyang? Itu kan kamu bertanya nih. Atas narasumber itu namanya dalam pernikahan kualitatif namanya informen. Ya. Kalau kualitatif namanya apa itu? Informen namanya benar-benar saya lupa, saya lebih suka ke sini. Jadi di dalam ini mesti terpisah nih peneliti mengatakan ini informennya menjawab ini, kemudian kamu analisa. Jadi di dalam menganalisa data nanti dalam bahasannya ini harus terjadi elaborasi. Maksudnya apa? Tidak terpisah saja. Kamu cerita perkawin cerita pakaian lain, itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Wahna. Asal wawancara mengatakan sekian, mengatakan bahwa bla 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 ini satu dalam sebuah jalur plot yang rapat gitu. Jadi tidak terpisah. Ini Wahna bilang, ini Wak Uyung bilang, ini yang saya kita. Itu mesti terpisah. Bukan salah. Kamu cerita betul cerita, tapi dalam penyajiannya, penyajian datanya tidak holistik, tidak menyatu. Nah inilah yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif itu harus menyatu dia, karena menurut Habermas itu tahap-tahap itu harus ada. Nanti dicek lagi kepada sumber data lainnya yang namanya triangulasi. Apakah data yang kita dapatkan ini sudah pas atau belum? Kita cek lagi semua wadul bawahnya. Ternyata wadul bilang iya, ternyata data itu sudah valid. Jadi inilah proses kualitatif seperti itu, karena kualitatif itu banyak menulis, mengarang. Mengarang itu yang berdasarkan informasi itu dan didukung oleh pendapat-pendapat para ahli. Ya, makanya kualitatif itu relatif lebih tidak bisa menjelaskan satu persoalan. Nah itu yang menurut kami. Kita teliti 3 orang, ya 3 orang itu ada yang masalah. Tidak bisa kita bilang asal nama itu beginilah semua, tidak bisa. Karena memang betul bedanya antara kuali dengan kuanti. Kuali tidak boleh menjelaskan sebuah persoalan. Kuanti itu wajib menjelaskan sebuah persoalan. Ada hubungan dan seterusnya. Jadi itu dan ini nanti tolong diperhatikan masukan-masukan dari Bu Dinding, dari Pak Nasir, dari Pak Kohemi, mana yang perlu dibuang, mana yang perlu dibuang. Nah, nanti kalau bisa itu kan 3 pokok persoalan dari sumber data dari rumusan masalah, ya, perkawinan, pakaian dan kehutanan. Maka paling tidak kalau seandainya ada 5 masing-masing ini ada 15 pertanyaan jumlahnya sebelumnya. Walaupun ke seluruh pertanyaan ini tidak disampaikan pada seseorang saja, tapi ini untuk wakil, ini untuk wakil, atau ada yang buat untuk semuanya. Nah, jadi harus paling tidak ada 5 pertanyaan yang untuk menunjukkan ada nilai-nilai pendidikan pada kehutanan, pada pakaian baju, pakaian adat ya, pakaian adat dan yang ketiga pada pernikahan. Pernikahan. Nah, ya nanti itu bagaimana di dalam yang tadi itu ada
Pendidikan. Baik Pak. pakaian, turun tanah, Pernikahan. dan pernikahan ini itulah yang dilihat dari sisi nilai-nilai pendidikan Islam. Tapi ini harus paham yang dikatakan nilai pendidikan Islam itu apa aja. Sehingga Adi mengatakan mengkawin itu sesuai, ini sesuai, ini tidak sesuai, ini hampir sesuai, ini nyaris tidak sesuai. Jadi jangan dianalisa, tapi analisanya bebas, lepas apa berdasarkan data-data seperti yang Pak mau disampaikan tadi bahwa karena tidak melakukan perzinahan segala macam itu, saya pikir semua agama juga harus mengatakan itu kan begitu. Tapi ada nilai-nilai yang lain mana lagi? Ya, tadi dalam misalnya itu sebelum Anda menikah harus lihat dulu bagaimana keturunannya, bagaimana dan seterusnya. Dan itu ada dasarnya apakah hadis. Nah ini juga menjadi footnote. Hadis bisa dikatakan bisa. Itu paling penting. Ya. Sampai nanti buku-buku perkawinan nikah. Ya, sebelum nikah itu istilahnya ada istilahnya melihat dulu, merisik istilahnya kan gitu dalam apakah itu sesuai dengan Islam? Misalnya, kan bisa dilihat ya. Bagaimana caranya, kemudian waktu itu melihat itu apakah perempuan itu duduk di atas meja mungkin diskusi atau hanya menutup muka dan segala macam. Dia yang tahu tuh bagaimana ada Melayu itu yang harus melihat kata suatu rahmi istilahnya. Apakah harus cewek dulu kan? Atau bagaimana? Dan ini semuanya itu dalam proses dalam satu hal yang menjadi bahasan ini dalam skripsi tesis. Jadi kalau nanti dilihat kembali lagi masukan-masukan tadi di samping teori-teori kualitatif yang kolektif data, verifikasi data, analisa data, dan kemudian menampilkan hasil penelitian itu bagaimana secara dielaborasi dengan hasil wawancara itu juga menjadi penting untuk dipahami. Kemudian mengenai wawancara ada observasi. Observasi ada dilakukan observasi. Ada Pak. Kalau ada dibuat dokumennya di sini hasil observasi penulis pada tanggal sekian dan sekian soal itu. Kemudian ada data dokumentasi. Ada Pak. Ada dibuat sini berdasarkan semua. Jangan nanti kita buat cara membuat data dengan 3 item itu, tetapi yang kita lakukan satu gitu. Ini tidak cocok. Jadi apa yang dibuat itu yang ditulis gitu kan. Artinya itu yang disampaikan. Kalau memang satu aja nggak apa-apa. Kalau memang wawancara aja wawancara saja. Kalau memang pengumpulan data melalui wawancara, kemudian melalui observasi biasanya ketiga itu menyatu ya, wawancara sebagai pengambil informasi yang lebih detail. Jadi saya kira itu, dan ini ada data-data ini yang mungkin nanti bisa menjadi perbaikan ke depan, karena sidang hasil ini merupakan sidang yang penting dalam sebuah tesis, karena sebenarnya akan dapat masukan-perbaikan terhadap apa yang telah kamu tulis. Nah, nanti setelah kamu tulis nanti sesuai masukan baru bisa kedudukan, nanti itulah yang mencoba menggali lagi apa yang telah kamu tulis ini, sehingga pada saat sedang terbuka tesis ini akan menjadi lebih baik. Ya, saya selaku ini menginginkan ini akan lebih baik gitu, karena ini bisa memberikan kontribusi apakah kepada orang lain di sana atau kepada kami yang ada di sini. Ya, jadi begitu saja saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi rekan ini bukan membimbing terakhir. Terima kasih. Ada mau sampaikan? Enggak. Oke. Baik Pak. Saya sedikit kasih tambahannya. Ini abstraknya diperbaiki nanti. Abstrak itu ditulis tanpa alinea.
dia langsung ke hasil pemilihan dan pembahasan. Ya. Kemudian coba buka halaman 68. Ya, pada pemilihan ini ada dua lokasi penting. Kan? Iya Pak. Tapi di sini ada tiga. Ini SMK swasta Maimun Hafsyah ini apa maksudnya? Tokoh masyarakat juga beliau, termasuk salah satu tokoh dari Majelis Adat Aceh itu Pak. Jadi kepala sekolah yang menerapkan salah satu budaya Melayu Tamen di sekolahnya gitu. Jadi saya wawancara. Di SMK ini? Iya. Berarti ada tiga lokasi. Ada, kalau misalnya untuk tokoh adat dan Melayu Tamiang, tokoh adat dan agama ini udah masuk ke MAA Pak. Bukan. Kalau kita baca pada penelitian ini ada dua lokasi penting yang ditulis dari objek penelitian adalah satu MAA, dua SMK swasta Maimun Hafsyah, tiga tokoh adat. Ini dua apa tiga? Dua Pak berarti. Dua jadi. Kamu yang mau coret ini? Sumber informasi yang kamu peroleh dari mana aja? Iya. Dua atau tiga? Kalau tiga dua, angka dua itu berarti tiga. Kalau tiga, kalau salinan tiga, ya sudah benar. Kalau tiga, ulangi. Iya. Berarti di poin ketiga Pak. Ya, baru tiga. Kemudian nomor halaman sesuaikan dengan data isi ya. Karena yang ada sesuai. Oh iya Pak. Kalau menurut saya urusan masalahnya tiga saja. Baik Pak. Satu, dua, tiga, empat itu nggak usah. Ya, Baik Pak. baru nanti di kesimpulan harus ada kesimpulannya. Kesimpulan pertama menjawab kesimpulan pertama, tujuan kedua, tiga. Kemudian ini yang abstrak bahasa ini formnya itu tradisi Arabic besarnya 18 ya. Diperbaiki. Dalam tesis kamu ini ada yang kurang ya? Ada Pak. Ada. Halaman berapa? Di bab pertama halaman Oh ada ini ya. Ini juga sama. Nanti jenis fontnya disamakan ya. 18 Pak ya. Ya. Tradisi Arabic 18. Baik, demikian ya Pak India. Terima kasih Pak Ketua.